Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan berdiskusi dengan ChatGPT untuk memunculkan rumus hukum kontinuitas. Nah, untuk selanjutnya kita langsung berdiskusi. Hmm? Gimana siapa yang mau ngasih persamaan? Aku dulu toh. Ini ya mungkin. Halo, halo, halo. Orang Ya, aku masuk kah? silakan masuk ya, aman. Oke, oke. Ya, suatu saat kita agak ya nyantai aja ya. Nggak terlalu formal. Oke. Paling sederhana mungkin yang kita keluarkan itu hukum kontinuitas yang rumus apa biasanya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, itu A1-nya itu A1 dan A2 itu luas penampang tabung di dua titik yang berbeda, kemudian V1 dan V2-nya itu kecepatan di dua titik yang berbeda. Kayak gitu. Eh, Mungkin lebih jelasnya gini sih. A1, V1 sama dengan A2, V2. Nah, kayak gini, oke. Nah, itu dia kenapa kok muncul persamaan ini? Karena kenapa persamaan ini dibutuhkan? Karena persamaan kontinuitas ini bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan kecepatan di dua titik yang berbeda di eh, kecepatan di dua titik yang berbeda pada sebuah fluida. Kayak gitu. Ya, eh, di hukum kontinuitas ini ya ada batasannya. Contohnya bentuk bentuk dari penampangnya itu mulus lah, gak terlalu kasar. Jadi misal tabung ini kecil, dia membesari dia membesari halus lah, nggak kecil terus tiba-tiba gede. Gitu. Dah itu mungkin persamaan pertama. Gue lanjut lanjut. Ini langsung ke materi selanjutnya. Kan kita ada beberapa materi setelah kontinuitas kan ada Bernoulli sama sama Euler. Kita langsung ke persamaan selanjutnya atau masih ada yang mau disampaikan terkait persamaan hukum kontinuitas yang A1 V1 sama dengan A2 V2 ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Teman. Aman-aman. Halo, permisi. Di sini aku kan juga buka ChatGPT ya. Nah, di sini tuh ada juga yang bentuk persamaan kontinuitas. Nah, yang row A1, row A1 V1 sama dengan row A2 V2. Itu gimana ya? Apa bedanya sama yang A1 V1 sama A2 V2? Siapa yang tahu sih? eh Lau, kamu bisa kirim screenshotnya ke grup gak? Oh, oke.
boleh izin jawab nggak? Boleh, boleh. Nah, tadi kan Laul kan tanya ada persamaan yang rho 1 dikali A1 dikali B1 sama dengan rho 2 dikali A2 dikali B2. Jadi rho itu sendiri kan massa jenis. Nah, massa jenis dalam cairan ini kan sama, konstan gitu. Jadi kedua sisinya dapat dicoret. Mif, suaramu nggak kedengeran, Mif. Oh, kalau gini kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, jadi tadi kan Lau kan tanya, kenapa kok persamaannya ada rho 1 dikali A1 dikali B1 sama dengan rho 2 dikali A2 dikali B2. Nah, rho sendiri kan massa jenis. Dalam persamaan hukum kontinuitas ini, pasti massa jenis yang digunakan itu sama. Jadi, massa jenisnya itu dianggap konstan. Nah, dari kedua ruas itu kan konstan, jadi bisa dicoret masing-masing. Nah, jadinya rumus akhirnya jadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 gitu. Kalau nangkepku gitu sih. Jadi kalau nanti ada perbedaan massa jenis airnya tersebut kan berarti nanti ada perubahan dari zat lain. Jadi ada pertambahan dari zat lain. Nanti jadinya pakai rumus yang Euler itu. Ya nggak sih? Ada kayak perubahan gitu. Ya, ya, ya. Kalau Masuk, aku masuk. sependapat sama Metal gitu ya. Mungkin teman-teman lain ada yang kurang sependapat. Itu tadi ada yang mau masuk. Monggo, monggo. Setuju. Aku setuju, maksudku setuju. Oh, Oke, untuk persamaan hukum kontinuitas berarti udah aman semua ya. Di sini yang pertama tadi kan cuma A1 V1, terus ada tambahan gimana kalau ada rho-nya. Nah, itu seperti yang dijelasin Wif tadi. Rho-nya kan untuk fluida yang sama kan berarti dihiraukan atau emang sama, nggak tidak mempengaruhi. Seperti itu, oke ya. Terus lanjut ke yang persamaan Euler dan Bernoulli aja kali ya langsung. Boleh deh. boleh. Masuk, boleh. Bernoulli dulu ya. Apa, monggo. Bernoulli dulu aja sih. Heeh. Siapa? Ini aku boleh izin ngebaca nggak? Ya. Boleh. Oke, jadi persamaan Bernoulli itu merupakan prinsip penting dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa total energi per unit massa dalam aliran fluida yang tidak kehilangan energi atau tidak ada gesekan atau perubahan energi potensial harus tetap konstan. Jadi persamaan Bernoulli ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana P merupakan tekanan statik pada titik dalam aliran fluida, rho merupakan massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran fluida pada titik tersebut, dan G adalah kecepatan gravitasi, juga H adalah tinggi dalam aliran fluida. Bisa di-scroll ke bawah sedikit lagi. Nah, dalam konteks tertentu, dalam kondisi tertentu, persamaan Bernoulli dapat disederhanakan lebih lanjut atau disesuaikan sesuai dengan situasi spesifik. Tetapi intinya adalah bahwa jumlah dan tekanan statik, kinetik, dan potensial pada setiap titik dalam aliran fluida harus tetap konstan jika tidak ada kehilangan energi. Mungkin dari teman-teman ada pendapat tentang rumus tersebut atau menemukan rumus lain dari rumus yang tampil di layar. Aku mau tanya. Oh, monggo. Boleh Silahkan. ChatGPT langsung ya. Ya, boleh. Tekanan statik itu apa ya?
Kita lihat yang ChatGPT. Kalau boleh jawab, Ah, mungkin tekanan statik kok tekanannya konstan gitu. oke. Atau tekanannya, ya tekanannya konstan ya benar. Oke, itu cukup itu aja. Terus mau tak tambahin lagi ya terkait persamaan Bernoulli itu. Persamaan Bernoulli itu didasarkan pada hukum kekekalan energi. Nah, dari hukum kekekalan energi tersebut, akhirnya sisi kiri yang P plus setengah rho V plus rho GH itu sama dengan konstan. Jadi fluida ini tidak mengalami gesekan istilahnya. Nah, kasus-kasus yang seperti hukum Bernoulli ini sering kita jumpai pada sayap pesawat. Soalnya gesekannya kecil banget dan hampir mungkin nggak ada. Itu salah satunya. Saya. Aduh, makin Gimana? lama ya. Ah, ya tekanan diam. Nah, Bernoulli airnya mengalir. Tapi di keterangannya sini CBT itu tekanan diam dalam titik dalam. Boleh ditanyakan nggak apa titik dalam itu apa? Aduh, tambah rumit. Tekanan pada titik dalam konteks mekanika fluida adalah tekanan yang diukur pada suatu titik tertentu di dalam aliran fluida. Ini mencakup semua kontribusi tekanan yang berasal dari berbagai sumber, seperti tekanan statik yang disebabkan oleh distribusi massa fluida dan gravitasi, tekanan dinamis, dan tekanan potensial. Tekanan pada titik dalam ini adalah salah satu komponen dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah total energi per unit massa di dalam aliran fluida harus tetap konstan. Tekanan pada titik dalam akan berubah seiring dengan perubahan dalam kecepatan aliran, ketinggian fluida, dan distribusi massa dalam aliran fluida tersebut. Oke. Makasih, Mas. Ya, itu tadi yang di sini kan dijelasin. Tekanan pada titik dalam akan berubah seiring perubahan kecepatan aliran, ketinggian distribusi. Di sini juga ada pengaruh dari massa dan gravitasi. Dan di persamaannya juga udah ada G, gravitasi, ada H, tinggi dalam aliran fluida. Kecepatan juga udah ada. Gimana? Ada mau ditanyain lagi atau tanggapan terkait persamaan Bernoulli ini? Aman-aman. Lanjut ke yang Euler. Boleh. Euler ini nggak beda jauh sama Navier-Stokes tadi. Iya. Euler kasus umum buat mekanika fluida. Persamaan Euler adalah persamaan diferensial parsial yang mendasari dinamika fluida invisit, tidak memiliki viskositas. Persamaan Euler menggambarkan hubungan antara perubahan kecepatan terhadap waktu dan gaya eksternal yang bekerja pada fluida. Persamaan Euler dituliskan sebagai berikut. Di mana V adalah vektor kecepatan, T adalah waktu, P tekanan, Rho massa jenis, G gravitasi,
Terus ini apa ya bacanya? Operator gradien Nabla nabla. atau del. Terus do per do t adalah turunan parsial terhadap waktu, dan v Ya. dot nabla v adalah turunan konvektif dari kecepatan aliran fluida. Persamaan Euler memberikan gambaran umum tentang bagaimana fluida bereaksi terhadap gaya eksternal, seperti tekanan dan gravitasi, serta bagaimana kecepatan aliran berubah seiring waktu. Namun perlu dicatat bahwa persamaan Euler hanya berlaku untuk fluida invisit, tidak memperhitungkan efek viskositas. Permisi, Ra, izin tanya. Suara aku masuk kan ya? Masuk. Kalau ini tadi kan hasilnya kan ini persamaan Euler ini itu tidak digunakan, hanya digunakan untuk fluida invisit atau tidak memiliki viskositas. Sedangkan kayak air dan lain-lain kan tetap memiliki viskositas. Berarti apakah maksud dari fluida yang ada di sini tuh bukan cairan gitu ya? Atau gimana? Kalau menurutku ya pengetahuanku, mungkin aku salah, bisa dibetulkan. Dari bukunya yang tak kirim itu, kalau ada sih cairan yang memiliki viskositas, itu disebut cairan non-Newtonian. Biasanya kalau kalian di YouTube itu loh, yang kalau cairannya itu dijatuhin bata itu langsung mantul batanya, tapi kalau cairannya itu dicelupin jarinya itu nyelup. Kalau fluida yang gas itu aku belum tahu ya. Kalau berarti ini kalau yang tidak memiliki viskositas fluida invisit itu, kalau aqueous cairan biasa itu kelihatannya sih masih encer. Viskositas itu kan apa namanya? Kekentalan kan berarti pergerakan fluida alirannya itu kan semakin lambat, semakin kental. Tapi ada yang viskositasnya ada yang berubah-berubah pada cairan ya, seperti cairan Newtonian. Kalau tidak memiliki viskositas berarti mungkin ya cairan biasa gitu, air gitu, aqueous. Ya, tapi Ada koreksi. kecil gitu ya. Mungkin ada pendapat lain. Sependapat sama Lukman. Emang apa pendapat Lukman, Mal? Del, gak usah gitu, Del. Nah, kayak gitu. Mungkin menambahi aja ya, yang di atas ini kan emang ditulisnya fluida invisit tidak memiliki viskositas, tapi yang di bagian akhir di sini, namun perlu dicatat bahwa persamaan Euler hanya berlaku untuk fluida invisit dan tidak memperhitungkan efek viskositas. Kalau kita tinjau setiap fluida sepertinya juga punya viskositasnya masing-masing kan ya. Cuma mungkin kalau menggunakan persamaan ini pada sistem ini, si besaran viskositas dari fluida itu tidak diperhitungkan aja gitu. Mungkin ya. Oke, Del dan teman-teman. Dari aku mungkin clear. Oh, saya benar. Ini aku lihat di ChatGPT, fluida invisit termasuk contohnya aliran fluida invisit sering digunakan sebagai model ideal dalam analisis aliran di sekitar benda padat seperti pesawat terbang. Nggak ada materialnya sih, cuma lanjut. Berarti kondisi ini ideal gitu ya. Mungkin lah fluida relay mungkin nanti keluar beberapa itu faktor-faktor koreksinya mungkin. Iya, masuk. Terus itu sih baik persamaan Bernoulli dan persamaan Euler mungkin cuma berlaku di
bumi aja. Kalau Ya, dibawa ke Neptunus tidak berlaku. Ya tinggal ganti kota Ya masuk. sebenarnya. tinggal Ada tinggal G, di Kecepatan ada juga. G-nya, gravitasinya. ada G-nya. Itu punya bumi berarti. Nanti persamaan Euler punya Neptunus ada lagi. Masuk. Oke. Kayaknya buat materi yang kedua persamaan yang pokok ya, yang penting itu tadi nggak sih? Aku boleh nanya nggak, Rek? Suaraku masuk nggak? Boleh. Masuk-masuk. Ya, di sini kan aku tadi juga coba nyari. Nah, ada salah satu persamaan itu ada persamaan energi Euler. Nah, di sini tuh persamaan energi Euler itu hampir sama dengan kayak persamaan Bernoulli. Cuman di depannya setengah rho v kuadrat itu ada energinya gitu. Apa itu juga sama dengan persamaan Euler atau persamaan energi Euler ini sama dengan persamaan Bernoulli? Ini ada kaitannya sama yang dibahas Ayo tadi kan? Gimana yuk? Sebenarnya persamaan Bernoulli itu berangkat dari persamaan energi. Apa indikasinya itu ini P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Nah, artinya di dalam sistem itu menganut ke hukum kekekalan energi. Itu. Berarti persamaan energi Euler itu sama kayak menganut persamaan kekekalan energi. Harusnya kalau berangkat dari hukum kekekalan energi ya sama. Nah, ini dari rumus yang dimunculkan, rumusnya persamaan energi Euler sama persamaannya Bernoulli itu sama ya berarti? Iya, kalau di situ sama, tapi kalau di aku P-nya diganti E sih ya. Tapi nggak PI-nya. tahu. Iya, tapi E ini kalau dari penjelasan ChatGPT itu mewakili energi internal per unit massa dari fluida. Lanjut. Oke, lanjut ke mana ini? Apalagi yang harus kita bahas? Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari aku itu aja deh. Aku mau tanya, aku sedikit kepikiran. Mungkin boleh dibahas apa? Kalau emang persamaan Bernoulli ku berangkat dari persamaan energi, harusnya persamaan Bernoulli ini bisa dikembalikan ke persamaan energi. Nah, rho GH itu persamaan energi. Energi potensial. Oke, ya. Gimana yuk kekekalan energi? Iya, halo, halo. Tes. Ngeleng-ngeleng dah. Jika persamaan Bernoulli berangkat dari persamaan kekekalan energi, Ya. maka Maka dari persamaan Bernoulli harusnya bisa dikembalikan ke persamaan energi.
Yes. Persamaan Bernoulli adalah formulasi khusus dari hukum kekekalan energi dalam aliran fluida. Persamaan ini sering digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam kondisi tertentu, terutama aliran yang steady state, tidak visit, dan dengan tekanan yang konservatif. Untuk mengembalikan persamaan Bernoulli ke persamaan kekekalan energi dalam bentuk umum, kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek tambahan. Persamaan kekekalan energi dalam aliran fluida dapat ditulis sebagai sama dengan konstan. Ini tadi yang dari Bernoulli ya. Di sini energi lain dapat mencakup berbagai komponen energi yang mungkin ada dalam sistem fluida, seperti energi potensial kimia atau energi internal yang terkait dengan suhu, tergantung pada situasi spesifiknya. Dengan asumsi bahwa energi lain tersebut tidak signifikan atau dapat diabaikan, persamaan kekekalan energi akan menyamai persamaan Bernoulli. Setengah rho GH, rho V kuadrat, plus P plus rho G. Jadi persamaan Bernoulli adalah hasil dari aplikasi prinsip kekekalan energi dalam aliran fluida dengan menyederhanakan asumsi yang menghilangkan beberapa komponen energi yang mungkin kurang signifikan dalam aliran tertentu. Nah, mungkin ini energi lain, ini energi yang ada di rumusnya Ida tadi. Bisa gitu Iya. nggak? Kemungkinan. Masuk. Monggo, Ya, monggo. ya sebenarnya aku kurang teliti ya. Emang di di hukum persamaan Bernoulli ini emang menganut hukum kekekalan energi. Soalnya setengah rho V kuadrat itu misalkan dibagi V itu kan setengah mv kuadrat energi kinetik. Terus rho GH dibagi V mgh energi potensial. Sebenarnya ya sistem ini emang ya kekekalan energi dari awalnya. Udah dari awalnya ada kekekalan energi. Cuma modifikasi aja. Oke, aman ya berarti. Aman, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Udah cukup sih. Kayaknya udah cukup ya. Ini aku coba rangkum ya dari beberapa materi yang untuk kelompok 2. Rumus-rumus apa aja yang sekiranya penting dan emang jadi tujuan dari materi kontinuitas fluida ini. Yang pertama, hukum kontinuitas ini persamaannya A1V1 sama dengan A2V2. Terus untuk persamaan yang ada rho-nya, ini tuh karena rho ini kan massa jenis fluidanya sama, jadi bisa dihiraukan atau konstan. Lalu untuk persamaan Bernoulli, ini ada P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan untuk persamaan dari Bernoulli. Terus untuk persamaan Euler-nya sendiri, karena di sini adalah hubungan antara perubahan kecepatan aliran fluida terhadap waktu. Jadi penggunaan do V per do T ditambah V dot nabla dikali V sama dengan min 1 per rho nabla P per G. Ini kayaknya cukup kompleks. Sudah, itu. Untuk ini tadi kan percabangan ya dari pertanyaan-pertanyaan kita sendiri yang kita kembangkan. Oke. Oke, terima kasih Del udah merangkum semuanya Del, cukup paham. Insya Allah. Mungkin bisa langsung ditutup aja teman-teman. Mungkin ada yang mau mewakilkan untuk menutupnya. Silahkan. Iqmal. Oke, baik. Mohon maaf teman-teman, kita kelompok berapa ya? 2. Baik.
Oke, sekian pembahasan dan diskusi dari kelompok 2. Apabila kita ada salah kata atau salah pemahaman terhadap materi ini, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.